Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi my dear student grade 2. How do you do? Yeah, you are fine? I hope so. And you in a good conditions. Miss Siska berharap anak-anak semuanya sehat dan dalam kondisi yang baik-baik saja. Siap buat belajar tentunya. Oke? Nah, oke. In this day, I will explain you about something new in our lessons ya. Kalau yang minggu lalu anak-anak sudah belajar tentang cooperation in neighborhood. Nah, cooperation in neighborhood itu berhubungan atau merupakan pengamalan dari sila kedua, bisa jadi sila ketiga, juga sila kelima, ya, yang berhubungan dengan kerjasama, saling tolong-menolong. Nah, kalau sekarang kita akan mempelajari sila keempat, pengamalan sila keempat. Ada yang tahu kita mau belajar apa? Ya, demokrasi or democratic ya. Okay, in English we say democratic, but in bahasa Indonesia atau istilah bahasa Indonesianya kamu sering mendengarnya demokrasi. Oh, mungkin belum pernah dengar ya, mungkin dari kakak atau ayah atau bunda ya. Demokrasi itu apa, Miss? Kok aku udah disuruh belajar tentang demokrasi ya? Karena sebenarnya demokrasi itu juga dekat dengan anak-anak, dengan keseharian kita. Makanya yang mulai dari sekarang, mulai dari kecil, anak-anak Miss kasih istilah itu supaya besok kamu mudah untuk memahaminya. Nah, mulai dari sekarang ya. Oke, nah apa itu demokrasi? Oke, nah perhatikan. Demokratik yang anak-anak sering dengar sebenarnya berhubungan dengan kata ini nih. Apa ini? Musyawarah. Nah, pernah dengar ya kalau kata musyawarah ya? Mungkin itu loh, seperti rapat. Kalau kamu mendengar ayah mau rapat dulu atau ayah belum pulang karena masih rapat di kantor. Ini dia. Nah, ini ada hubungannya sama demokrasi. Yuk kita perhatikan. Apa itu demokrasi dan demokratis? Nah, demokrasi itu berasal dari negara Yunani. Kalau anak-anak pernah dengar ya, negara Yunani itu negara tua yang banyak melahirkan istilah-istilah juga ilmu ya. Nah, khususnya ini mengenai pengamalan Pancasila, demokrasi atau demos itu artinya rakyat dan kratos artinya pemerintahan. Jadi demokrasi sendiri punya arti peran serta rakyat dalam pemerintahan. Rakyat itu orang-orangnya, nak. Ya, dalam masyarakat orang-orangnya. Jadi, maksudnya semua keputusan ditentukan oleh rakyat. Gitu. Nah, pemerintahan itu apa? Kalau anak-anak lihat pemerintahan, Miss, pemerintahan terkecil setelah keluarga adalah yang membawahi atau mengurus di dalam lingkungan tetangga. Tadi apa? Ya, negara apa namanya RT, Pak RT kalau pernah dengar ya, itu di lingkungan tetangga. Kemudian nanti ada kecamatan ya, kelurahan, kecamatan. Bahkan nanti anak-anak kalau sering mendengar negara kita dipimpin oleh seorang presiden. Nah, itu dia pemerintah yang mengatur negara. Gitu. Ya, jadi demokrasi artinya yang demokratis. Demokratis tadi kalau demokrasi yang ini diganti sinya jadi tis. Nah, itu bersifat demokrasi, bersifat yang apa ya? Yang tertuju pada rakyat. Ya, yang memihak rakyat itu bersifat demokratis namanya. Oke, lanjut ya. Nah, ini dia sikap demokratis tadi. Ini mind map-nya ada hubungannya sama musyawarah karena kita akan fokus membicarakan tentang musyawarah ya atau rapat atau diskusi. Nah, kalau diskusi sering ya dengar anak-anak kalau pas sekolah dulu, yuk diskusi dulu, misalnya sering bilang kayak gitu. Nah, mengenal kegiatan musyawarah. Nanti kita akan mengetahui hasil musyawarah. Juga bagaimana sikap yang baik dalam bermusyawarah. Mungkin beberapa minggu ke depan kita akan fokus akan membicarakan ini dan mempraktekkan tentang musyawarah. Begitu. Oke, Siska lanjut. Ini dia contoh
kata demokratis. Demokratis artinya bersifat demokratis. Sebagian warga desa tidak puas dengan tata cara pemilihan kepala desa yang tidak demokratis. Yang tidak demokratis berarti tidak memihak rakyat, gitu maksudnya ya. Mungkin ada kecurangan, mungkin ada pengaruh-pengaruh dari luar sehingga tidak adil ataupun tidak jujur dalam pemilihan. Begitu. Itu ya anak-anak ya. Oke, sedikit-sedikit kita belajar. Kalau masih belum paham, nanti dibaca mungkin lewat handout-nya atau dari sumber yang lain. Oke. Kemudian, apa itu musyawarah? Nih, kita mau belajar pengertian musyawarah. Musyawarah adalah membicarakan suatu masalah, ngobrolin gitu ya, untuk mendapatkan kesepakatan namanya atau keputusan bersama. Kita nanti akan tahu ya, musyawarah itu contohnya seperti apa. Oke, kemudian ini dia, musyawarah bisa dilakukan di mana saja. Tentunya di rumah bersama ayah, ibu, kakak, adik ya, bersama anggota keluarga. Kemudian di sekolah yang seperti Miss contohkan tadi, diskusi dengan teman-teman. Kemudian di masyarakat, nah di lingkungan tetangga. Dan bisa jadi di lembaga-lembaga yang lain. Lembaga itu tuh kayak kantor seperti itu ya. Itu. Oke, lanjut. Musyawarah kita akan membahas pertama adalah musyawarah di lingkungan keluarga. Ada sebuah contoh cerita, dengarkan baik-baik. Keluarga Pak Anwar berkumpul di teras rumah. Ayah mau mengatakan sesuatu. Masalah apa ayah? Tanya Nisa. Ibu diam memperhatikan dan anak-anak yang lain kemudian juga diam. Ayah bilang bahwa ayah tabungannya di bank sudah terkumpul cukup lumayan itu cukup banyak ya. Ayah kemudian minta pertimbangan, sebaiknya uangnya dimanfaatkan buat apa? Kemudian Nisa menjawab, ya buat beli televisi aja ya. Terus kakaknya Nisa, Tama, bilang juga, kita tamasya aja ya. Gitu. Nah, lalu bagaimana dengan ibu? Tanya ayah. Ibu punya usul. Uangnya gimana kalau untuk modal usaha dulu? Baru nanti keuntungannya untuk membeli televisi. Dan juga bisa bertamasya, kata ibu. Nah, itu usul yang baik. Setuju, jawab Nisan dan Tama. Ya, baiklah kalau begitu uangnya akan ayah ambil. Begitu. Nah, ini ya, ini keluarga Pak Anwar ya harusnya ya. Dengan musyawarah, keluarga Pak Anwar dapat memutuskan mereka mempergunakan uang tabungannya dengan sebaik-baiknya dan manfaat tentunya. Itu kesimpulannya. Oke, itu adalah contoh musyawarah di lingkungan keluarga ya. Lanjut, kita akan bicara musyawarah di lingkungan sekolah. Apa itu? Pernahkah kalian bermusyawarah dengan keluarga? Masalah apa yang dimusyawarahkan? Itu yang lingkungan keluarga ya. Nah, sekarang kita akan beralih ke lingkungan sekolah. Oke, nah liburan semester 2 sudah dekat. Ini ada cerita lagi. Siswa kelas 2 berencana untuk piknik, tetapi mereka belum memutuskan tempat wisata yang akan dikunjungi. Hari ini, anak-anak hendak bermusyawarah untuk menentukan lokasi wisatanya. Nah, Tama itu sebagai ketua kelas 2-nya. Dia yang memimpin musyawarah. Kemudian Miss Wiska yang mendampingi. Begitu. Nah, semua siswa mengajukan usulan. Ada yang ingin ke laut, ke pantai ya. Ada yang ingin ke museum. Siapa yang pernah ke museum? Siapa pernah pula ke pantai? Kalau ke pantai sering ya. Nah, kebun binatang juga. Siapa yang mau pergi ke gunung? Ke gunung ya, di lembah gunung atau di kaki gunung namanya ya. Kalau di Jogja di Kaliurang misalnya gitu. Nah, setelah diadakan musyawarah, tercapailah sebuah keputusan. Apa keputusannya? Nah, akhirnya diputuskan untuk mengunjungi museum. Anak-anak semuanya bergembira dan harus menerima keputusan dengan ikhlas dan puas gitu. Jadi yang awalnya
punya ide mau ke laut, bisa jadi atau ke pantai karena ini musim hujan tentunya gelombangnya tinggi, sebaiknya nggak usah ke laut dulu. Nah, begitu ya. Oke, jadinya kemudian diputuskan pergi kemana yang lebih aman. Nah, ternyata ke museum, misalnya ke Museum Merapi, begitu. Oke, Miss Siska lanjut. Nah, jadi dengan musyawarah, keadaan sekolah akan damai dan menyenangkan. Musyawarah itu menciptakan persatuan dan kesatuan ya. Jadi rukun, damai, tertib semuanya, nggak ada yang saling bertengkar. Itu dia. Kemudian kita mau membicarakan lagi musyawarah di lingkungan masyarakat ya, di tetangga. Nah, ini ada sebuah kisah. Desa Sukapuri merupakan desa yang berada di dataran rendah. Dataran rendah itu kalau pegunungan, nah ini yang di bawah ya, di kota misalnya. Nah, tapi jika hujan akibatnya sering tergenang air atau banjir dan warga desa merasa tidak nyaman. Kemudian ketua RT mengumpulkan warga untuk diajak musyawarah. Dan akhirnya untuk mengatasi hal itu bagaimana harus diadakan musyawarah dan dengan penuh tanggung jawab. Nah, kemudian ya, selanjutnya adalah ini dia. Mereka sepakat membuat saluran air dan setuju untuk iuran. Iuran itu mengumpulkan uang bersama. Akhirnya diputuskan untuk membeli bahan untuk membuat parit ya. Hari Minggu kerja baktinya dimulai. Semua warga bergotong royong. Ada yang menggali parit, ada yang sedang mengecor ya, memberi semen itu ya, biar batu terus dikasih semen, bata dikasih semen. Dan mereka bekerja dengan penuh tanggung jawab, bapak-bapaknya ya. Nah, akhirnya pembuatan parit selesai dan saluran airnya sudah jadi deh. Akhirnya masalahnya teratasi. Airnya sudah tidak tergenang lagi karena ada parit atau selokan ya. Warga menjadi senang dan lega semuanya ya, semua warga. Selanjutnya, kesimpulannya apa? Musyawarah itu harus dibiasakan di lingkungan masyarakat, terutama di lingkungan masyarakat juga ya. Musyawarah dilaksanakan untuk kepentingan bersama-sama, bukan hanya kepentingannya Pak Budi, bukan hanya kepentingannya Pak Anwar, tapi semua. Dan harus diselesaikan dengan cara yang baik. Musyawarah menciptakan kerukunan warga kampung, warga perumahan, warga di desa gitu ya, ataupun di perkotaan, dan menciptakan persatuan dan kesatuan. Nah, terakhir dari Miss, nih coba tanyakan pada ayah masalah apa yang pernah dimukan di kampung kalian. Bagaimana hasil keputusannya? Ya, cukup mudah ya. Ya, pernah rapat apa sih ya? Kalau rapat RT itu gitu ya. Oke, gitu anak-anak, cukup mudah. Silakan nanti dikerjakan, dituliskan di buku tugasmu, buku civic ya. Tentunya worksheet-nya buat minggu depan juga dikerjakan. Oke. Oke anak-anak, itu dulu dari Miss pembahasan kita kali ini. Jangan lupa tetap semangat. Kalau masih ada yang belum jelas, boleh ditanyakan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.